BPS mencatat deflasi Januari 2026 sebesar 0,15% secara bulanan. Sebaliknya, inflasi tahunan melonjak ke level 3,55%. Inflasi Indonesia secara tahunan diestimasikan akan mencapai 4,9%. Kenaikan harga beras menjadi salah satu faktor utama yang mendorong inflasi pada Mei 2026. Harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Manado, Sulawesi Utara mengalami kenaikan. Inflasi Indonesia diperkirakan melandai pada Januari 2026 seiring melandainya sejumlah harga bahan pangan. Pernah merasa uangmu selalu habis sebelum sempat ditabung? Harga barang makin mahal, promo ojek online makin jarang. Tapi gajimu rasanya tetap segitu-segitu aja. Itu bukan karena kamu boros. Itu karena ada sesuatu yang diam-diam mencuri nilai uangmu. Namanya inflasi. Definisi gampangnya gini. Inflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa terus naik dalam jangka waktu tertentu. Artinya, uang 100.000 yang kamu miliki tahun ini bisa membeli lebih sedikit barang dibandingkan tahun lalu. Bukan jumlah uangnya yang berkurang secara fisik, tetapi nilai atau daya belinya yang menyusut. Ada yang bilang kalau inflasi itu wajar, bahkan sehat. Dan itu benar. Inflasi yang rendah dan terkendali merupakan tanda bahwa perekonomian sedang bergerak dan berkembang. Tetapi kalau inflasinya terlalu tinggi dan tidak terkendali, disitulah masalah mulai muncul. Inflasi itu punya beberapa tingkatan. Yang pertama, inflasi ringan. Harga-harga naik, tapi masih dalam batas yang wajar dan bisa dikendalikan. Lalu ada inflasi sedang. Ketika kenaikan harga mulai terasa dan mengurangi kemampuan masyarakat untuk berbelanja. Tingkat berikutnya ada inflasi berat. Pada kondisi ini, harga barang naik sangat cepat sehingga daya beli masyarakat turun drastis. Yang paling ekstrim itu hiperinflasi. Bayangin, harga kebutuhan sehari-hari bisa melonjak berkali-kali lipat hanya dalam waktu singkat. Lalu, apa yang sebenarnya menyebabkan inflasi? Secara umum, ada dua penyebab utama. Demand pull inflation. Ketika permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa meningkat, tetapi jumlah barang yang tersedia terbatas. Akibatnya, harga pun naik. Cost push inflation. Ini terjadi ketika biaya produksi meningkat, misalnya karena harga bahan baku, energi, atau biaya distribusi yang lebih mahal. Untuk menutupi biaya tersebut, produsen akhirnya menaikkan harga jual produknya dan konsumen harus membayar lebih mahal. Di Indonesia, tingkat inflasi pada Mei 2026 ada di angka 3,08% per tahun. Angka ini masih dalam batas aman yang ditetapkan pemerintah dan Bank Indonesia, yaitu 2,5% plus minus 1%. Kamu pasti pernah ngerasa kan, harga makan siang kamu udah nggak sama kayak 2 tahun lalu. Yang bikin inflasi naik di 2026 datang dari dua sektor besar. Pangan. Harga makanan naik karena cuaca ekstrim ganggu produksi, sementara permintaan tetap tinggi. Transportasi. Indonesia itu negara kepulauan. Kalau distribusi terganggu, semua ikut kena. Kalau kamu memiliki penghasilan tetap atau baru mulai bekerja, inflasi bisa diam-diam mengurangi nilai tabungan dan pendapatan. Misalnya, gaji kamu naik 5% dalam setahun. Sementara, inflasi mencapai 3%. Secara nyata, peningkatan daya beli yang kamu rasakan hanya sekitar 2%. Dan kelompok yang paling berdampak itu yang pendapatannya paling rendah, karena mereka belanjain sebagian besar penghasilan buat kebutuhan pokok. Kalau harga beras naik 10%, orang kaya mungkin sadar, tapi nggak terlalu masalah. Buat yang udah pas-pasan, itu bisa berarti harus memilih antara makan atau bayar kos. Bank Indonesia yang mengatur kebijakan moneter, kontrol suku bunga dan jumlah uang yang beredar. Kalau inflasi naik, mereka bisa naikin bunga biar orang-orang nggak kebanyakan belanja. Pemerintah yang jalanin kebijakan fiskal, operasi pasar waktu harga sembako melonjak, jaga stok pangan nasional, perbaiki sistem distribusi. Ada juga TPIP dan TPID, Tim Koordinasi Inflasi di tingkat nasional dan daerah. Tugasnya memastikan pengendalian inflasi relevan di setiap wilayah, karena kondisi di Papua beda sama Jakarta. Menurunnya pertumbuhan ekonomi Papua Barat hingga 3,5% pada triwulan ketiga, dikarenakan kurangnya ekspor dan suplai dari bahan konsumsi hingga harga barang naik membuat daya beli masyarakat menurun.
Inflasi itu nyata. Inflasi berdampak ke kehidupan kita sehari-hari. Dan kita berhak paham cara kerjanya, bukan cuma terima nasib aja. Indonesia saat ini masih di angka inflasi yang terkendali. Artinya, sistemnya masih kerja. Dan dari sisi kamu pribadi, ada hal-hal yang bisa kamu lakuin. Pertama, pahami bedanya inflasi dan pengeluaran kamu yang memang boros. Kedua, investasi. Uang yang diam di tabungan biasa, pelan-pelan nilainya tergerus inflasi. Cari instrumen yang returnnya bisa ngalahin inflasi. Ketiga, melek ekonomi. Semakin kamu ngerti cara kerja sistem ini, semakin kamu bisa bikin keputusan finansial yang lebih cerdas.